Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai manajemen proyek teknologi informasi, di mana saya akan membuat salah satu proyek dan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Hardianto, asal Universitas Sanggabuana FKP Bandung dengan jurusan S1 Teknik Informatika kelas S1. Di sini saya akan membuat sebuah proyek yaitu SPBU Station Machine System Car. Agar lebih jelasnya, secara singkat saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, atau menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, atau dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Dan tujuan dari manajemen proyek itu ialah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tertentu tujuan bisnis. Proyek sistem informasi termasuk pengembangan sistem informasi yang baru, peningkatan sistem yang ada atau upgrade atau penggantian teknologi informasi perusahaan TI atau infrastruktur. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan kendala. Kegiatan manajemen proyek termasuk perencanaan pekerjaan, menilai resiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, kegiatan, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan dan menganalisis hasil sebagai di daerah lain bisnis. Manajemen proyek untuk sistem informasi harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Fungsi dari manajemen proyek yang pertama itu pelingkupan atau scoping yang menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Lalu perencanaan atau planning mengidentifikasikan tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Perkiraan atau estimating setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Penjadwalan atau scheduling, seorang manajemen proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Pengorganisasian atau organizing, seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Lalu pengarahan atau directing, mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan di dalam proyek. Pengontrolan atau controlling, fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer. Apakah proyek akan berjalan semestinya ataukah tidak? Yang terakhir yaitu penutupan atau closing. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani. Lalu ruang lingkup proyek yaitu menentukan waktu dimulai proyek, membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dipekerjakan, penjabaran dari ruang lingkup proyek, pengecekan proyek, dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Jadi di sini proyek yang dibuat oleh saya itu membuat SPBU Station Machine untuk membantu mengelola pelayanan transaksi pembelian BBM dengan metode baru, yaitu membuat mesin ATM BBM maksud saya pembelian BBM dengan metode baru, yaitu membuat mesin pengisian BBM menggunakan teknologi ATM atau Asynchronous Transfer Mode, sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. Kelebihan dan kekurangan dari proyek yang saya buat. Kelebihannya itu konsumen dapat membeli BBM hanya dengan kartu SPBU.
kekurangannya yaitu dalam pengoperasian kartu oleh pengguna saat mengisi BBM pada mesin SPBU, dan pengguna terkadang lupa untuk memasukkan input PIN, misalkan kartu terbalik, sehingga data pada kartu tidak terbaca oleh mesin. Nah, di sini sebelum kita masuk ke Microsoft Project-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit keterangannya. Yang pertama, resource name atau nama sumber daya yang dimiliki. Terus tipe pekerjaan. Maksud dari tipe itu ada man atau manusia yang mengerjakannya, dan ada pun material, dan ada satu lagi yaitu cost. Lalu material label atau satuan dari resource name. Max unit itu menunjukkan presentasi unit yang dapat digunakan, dan jika 2 orang seperti yang ada di contoh mungkin menjadi 200, atau tambah lagi menjadi 3 orang menjadi 300. Dan standar rate yaitu gaji pegawai dalam per jam dan harga materialnya. Operate rate yaitu biaya lembur, dan cost use pada saat pekerjaan selesai langsung akan diberikan gaji. EQ yaitu menunjukkan sistem pembayaran, dan start pembayaran diberikan pada saat pekerjaan belum berjalan atau yang biasa kita sebut dengan uang muka. Priority pembayaran dilakukan sebagaimana kita bekerja. Lalu N pembayaran di akhir setelah bekerja lalu memberikan uangnya. Dan base itu menunjukkan kalender yang kita gunakan, seperti kita dalam seminggu bekerja dalam berapa hari, ataupun sebulan bekerja dalam berapa hari. Sekarang kita langsung masuk saja ke bagian Microsoft Project-nya. Nah, di sini saya membuat SPBU Station Machine. Yang pertama, survei sistem. Di sini saya pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu kita akan mengidentifikasi masalah, dimana kita saat akan memulai sebuah proyek, kita mengidentifikasi dulu apakah apa yang akan terjadi di saat proyek berjalan ataupun di akhirnya. Lalu yang kedua, kita penyusunan proposal, dimana kita akan meminta izin kepada yang bersangkutan sebelum kita melakukan sebuah proyek. Sekarang kita langsung ke bagian analisa sistemnya, dimana kita akan menganalisa kebutuhan jasa, dimana teknisi atau sistem analis dan developernya akan bekerja berapa hari atau berapa jam dalam sehari, seminggu ataupun sebulannya. Lalu kita menganalisa kebutuhan hardware, apa saja yang akan kita butuhkan, misalkan komputer ataupun alat-alat teknisi. Lalu kebutuhan software, yaitu untuk kebutuhan sistem analis dan developernya. Lalu sistem kebutuhan kartu, di mana kartu itu akan digunakan untuk ditempelkan kepada mesin stasiunnya itu untuk mengisi BBM-nya. Lalu observasi, lalu analis dokumen. Kita di sini menganalisis dokumen habis durasi 7 hari, lalu mempelajari data 7 hari, mengcoding 20 hari, dan uji coba aplikasi 7 hari, lalu mendokumentasikannya. Bagian ini kita masuk ke bagian resource sheet. Ini kita data dari teknisi, developer, sistem analis, apa saja yang dibutuhkan dan harganya berapa,
Lalu sekarang kita masuk ke bagian resources, yaitu dimana teknisi ataupun material ataupun work yang lainnya. Di sini kita memberikan sebuah angka atau gaji ataupun harga, dimana teknisi, developer, dan sistem analis itu mungkin kan beda pekerjaannya, mungkin beda gajinya. Di sini teknisi gajinya yaitu 10.000 untuk per jamnya, dan harga lemburnya 5.000 per jam. Tentu saja developer dan sistem analis itu berbeda. Developer 40.000 per jam, dan untuk lemburnya 30.000 per jam. Sistem analis di sini beda, 30.000 per jam, dan untuk lemburnya 15.000 per jamnya. Di sini pembayarannya untuk teknisi, developer, dan analisis yaitu di akhir dari sebuah pekerjaannya. Dan base untuk harinya, di sini saya pekerjakan seminggunya itu 5 hari, dan untuk di hari weekendnya Sabtu Minggu itu libur. Di sini saya membeli komputer 2 dengan seharga 9 juta, dan pembeliannya di awal. Lalu terminal mesin membeli 2 dengan pembeliannya di awal juga dengan harga 15 juta. Lalu printer, di sini saya membeli printer untuk menunjukkan bukti transaksi dari konsumen, untuk konsumen, maaf maksudnya seperti itu, dengan harga 500.000. Lalu card reader untuk membaca dari kartunya harga 300.000, dan untuk mencetak kartu dari SPBU untuk diberikan kepada konsumen. Lalu sekarang kita masuk ke bagian tax usage. Di sini teknisi menganalisa kebutuhan hardware dan menganalisa kebutuhan kartu dan uji coba aplikasinya, yaitu menghabiskan 88 jam. Lalu developer di sini menganalisa kebutuhan software, mempelajari data, coding, dan uji coba aplikasinya, menghabiskan 288 jam. Sistem analis di sini pekerjaannya cukup banyak, yaitu mengidentifikasi masalah, penyusunan proposal, dan hingga yang sampai dokumentasi coding ini. Lalu kita ke bagian tak di bagian tax usage ini kita menjadwalkan atau memberikan jadwal kepada setiap sistem analis, developer, ataupun teknisi di bagian-bagiannya, yaitu dimana kebutuhan jasa, sistem analis, dan komputer yang bagian B. Lalu untuk menganalisa kebutuhan hardware dibantu oleh teknisi, sistem analis, dan komputer B. Software yaitu developer, sistem analis, dan membutuhkan 2 komputer. Lalu untuk bagian harganya di sini kita ada di bagian cost-nya di kanan. Observasi dilakukan oleh sistem analis, lalu analis dokumen dan mempelajari data di sini ada. Untuk coding, developer
di sini mengcodingnya. Sekian dari saya. Astaga. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan apabila ada saran bisa coba di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.